Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat-sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Bertemu lagi dengan Ustaz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Oke Anda, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Anda, untuk Arab Melayu kali ini kita akan belajar tentang ketupat. Nah, Nanda, banyak orang yang menyebut bahwa ketupat itu adalah makanan atau masakan asli Jawa. Nah, bahkan ada juga yang menyebut bahwa ketupat itu adalah tradisi agama Hindu. Nah, tentu saja itu semua tidak benar ya, sebab ketupat dan berbagai bentuk serta jenisnya itu bukan hanya ada di Jawa. Kalau disebut tradisi Hindu, bahwa ternyata di India sebagai pusat agama Hindu tidak pernah mengenal ketupat. Nah, jadi sebenarnya ketupat itu adalah makanan yang muncul, tumbuh dan berkembang di seluruh kepulauan Melayu. Seperti di Filipina, ketupat disebut dengan buknoy. Nah, ketupat itu Ananda terdiri dari dua bagian, yaitu sarang dan isi. Sarang ketupat biasanya dibuat dari daun kapau yang muda ya. Nah, ketupat dari daun kapau mampu bertahan lama hingga 7 hari. Bandingkan dengan daun kelapa yang ternyata hanya tahan selama 1 hari saja. Nah, adapun sarang ketupat yang dibuat dari daun kepau akan mampu bertahan hingga 2 tahun. Nah, apabila dilisut, cukup direndam ke dalam air biasa selama beberapa jam. Setelah itu, sarang ketupat akan segar kembali seperti baru. Nah, Ananda, isi ketupat itu biasanya adalah bahan makanan pokok berupa beras. Ada juga yang mengisi dengan pulut. Nah, ketupat yang telah diisi akan direbus selama 2 hingga 3 jam dengan air yang mendidih. Nah, ketupat itu Ananda dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Tetapi biasanya orang-orang akan makan ketupat ketika hari raya Idul Fitri biasanya ya. Atau ketika makan sate itu biasanya menggunakan ketupat ya, mamang-mamangnya ya. Nah, sebagai rasa sukacita untuk merayakan kemenangan dalam menahan lapar dan dahaga di bulan suci Ramadan, ketupat itu biasanya dihidangkan bersama dengan sambal serundeng, sambal tumis belacan, sambal sarden, rendang daging, rendang ayam, dan lain sebagainya sesuai dengan selera kita masing-masing. Setiap makan sate pun selalu dihidangkan dengan ketupat ya dak, yang seperti yang Ustadz bilang tadi. Nah, ketupat di sini itu sebagai pengganti makan nasi. Walau banyak cara untuk makan ketupat, tetapi sudah menjadi tradisi dan pertanda umum bahwa ketupat adalah sama makna dengan perayaan Idul Fitri. Nah, Ananda, ketupat yang biasa kita lihat itu disebut dengan ketupat pasar ya, karena ketupat itu yang selalu dibuat atau pasaran. Nah, ragam dan jenis ketupat itu sangat banyak Ananda. Ya, ada ketupat pasar, ada ketupat bawang, ada ketupat bantal, ketupat beluking, ketupat bakul, ketupat burung, ketupat lembu atau kerbau, dan sebagainya. Jadi, ragam jenis ketupat ini biasanya dibuat oleh orang-orang Melayu menggunakan daun kepau yang masih muda. Nah, ada juga yang menyebut bahwa yang membuat ketupat itu adalah penganyam ketupat. Nah, namun itu bukanlah kata sebutan yang tepat karena orang-orang Melayu lazim menyebutnya dengan pembuat ketupat. Nah, meskipun banyak ragam dan jenis ketupat, isinya tetaplah beras atau pulut saja ya. Nah, cara makannya pun sama dengan ketupat pasar. Itulah tadi sedikit tentang sejarah sebuah ketupat ya. Ya, mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.